dulu yang akan dipimpin oleh Lili. Silahkan Lili. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran teman-teman, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kesehatan. Oke, mengenai materi bab 8. Ada yang tahu nggak materi apa bab 8 ini? Kesehatan dan ragaku. Sehatlah ragaku. Betul, Malida. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi sehatlah ragaku. Alhamdulillah. Jadi anak-anak kalau misalnya ada yang sakit, misalnya anak-anak itu ngelakuin apa sih kalau biasanya saat kita sakit? Ada yang tahu? Oh, pertama mulai dari ini dulu. Nah, Malida, apa yang dilakuin kalau sakit? Istirahat, minum obat. Oke, selanjutnya Saya tidur, Ibu. Lalu ke dokter. pinter. Selanjutnya lagi. Pergi ke rumah sakit, Ibu. Kan kamu sering olahraga. Olahraga juga, Bu. Oke, olahraga juga bisa untuk meningkatkan kesehatan kita. Oke, jawaban yang bagus ya anak-anak. Nah, jadi anak-anak tahu nggak kenapa sih kita harus atau perlu menjaga kesehatan tubuh kita? Ayo dari Hilmi ya. Kenapa harus kita menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan tubuh? Biar apa? Biar sehat. Hilmi kok ketawa? Tapi jawabannya benar. Selanjutnya Biar kuat. benar. Selanjutnya Biar semangat belajar. Biar semangat benar. Semua semua jawabannya keras. benar. Nah, oke anak-anak, jadi ibu akan membagikan buku teks dulu ya, yang berisi gambar dan teks-teks. Ibu bagikan ya satu-satu. Ini dari ibu kamu. Ini. Wah, lucu-lucu ya. Duh, lucu ya. Ada orang yang sehat. Nah, anak-anak sudah dapat semua kan buku teksnya? Ya, dari indah, Ibu. Nah, kan di buku itu ada gambar tentang anak yang sedang mencuci. Tangan. Bener, oke. Jadi misalnya kan bisa gambar tuh ada gambar anak yang mencuci tangan sebelum makan. Nah, pertanyaan ibu, apa sih kalau kita akibat dari kita nggak mencuci tangan sebelum makan? Ada yang tahu? Ya, Cacingan. betul. Selanjutnya, Sakit perut. benar. Selanjutnya, Kotor sih juga makanannya karena tak cuci tangan. ya benar. Jadi anak-anak kalau kita nggak bercuci tangan itu kan di tangan kita itu banyak kumannya yang akan mengakibatkan kita akan sakit perut saat makan menggunakan tangan. Ibu Malika sering nggak cuci tangan. Nah, Malida lain kali cuci tangan Saya dong. tapi pernah cuci tangan. Dan kali cuci tangan ya Malida. Nah, jadi anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak dapat membaca teks eksplanasi dan menemukan informasi utama. Terus anak-anak dapat membedakan fakta dan opini. Juga anak-anak dapat menjelaskan prosedur pertolongan pertama live dan menyampaikan pendapat tentang pola hidup sehat serta menceritakan pengalaman sakitnya. Oke? Oke, Ibu. Hmm. Nah, oke kan tadi ibu sudah memberikan teks kan ya anak-anak. Kan di dalam teks itu banyak sekali bacaan. Yang pertama kan tuh ada teks eksplanasi tentang menjaga kebersihan tubuh. Oke? Coba lihat teksnya. Ada kan? Ya, Ibu. Nah, oke, ibu kasih 2 menit untuk membaca ya. Silahkan baca dulu ya.
Nah, jadi anak-anak, teks eksplanasi itu terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada pernyataan umum, terus ada deretan penjelas, dan terakhir ada pinter Nah, jadi anak-anak kan sudah baca teks kan tadi. Anak-anak selesai membaca teks itu ada nggak yang tahu tentang penemuan informasi utama di dalam teks itu? Ada yang tahu nggak? Ayo angkat tangan. Saya, Ibu. Oke, Malida silahkan. Mana teks itu menjaga kebersihan tubuh sangat penting untuk kesehatan. Nah, pinter Malida, berarti Malida sudah memahami isi teksnya ya. Ya, Pinter. makasih, Bu. Sama-sama. Nah, terus selanjutnya ada tentang materi fakta dan opini. Oke, sekarang anak-anak, Ibu akan menjelaskan apa sih itu fakta dan opini. Anak-anak sebelum itu tahu nggak apa itu fakta dan opini? Fakta dulu, ada yang tahu nggak? Belum tahu, Ibu. Jadi biar Ibu jelaskan ya. Untuk fakta itu adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Berarti fakta itu jelas, nyata, dan terpercaya. Oke? Nah, sedangkan opini itu tidak sebalikannya. Atau bisa dibilang opini itu adalah opini atau pendapat kita sendiri. Oke, di dalam teks tersebut kan ada kalimat yang menjelaskan fakta dan opini kan ya. Anak-anak sudah baca kan tadi ya. Nah, sekarang coba analisis kembali teks tersebut. Anak-anak harus mencari kalimat yang mana faktanya dan juga yang mana opininya. Oke, baca dulu ya. Oke. Oke, sudah ya. Sekarang Ibu akan menunjuk ya anak-anak. Yang pertama yang akan menyebutkan fakta. Ayo Hilmi, fakta. Kalimat mana? Ayo Hilmi, semangat. Kalimat mana yang bukan fakta di dalam teks? Ulang. Mencuci tangan dapat menghilangkan kuman. Betul apa enggak kalau itu kalimat fakta? Betul. Oke, tepuk tangan buat Hilmi. Nah, selanjutnya ada opini yang akan disampaikan oleh Lili. Ayo, apa opini dalam teks yang Ibu berikan? Saya merasa mandi pagi itu dingin, Ibu. Nah, benar apa betul? Betul. Dua-duanya ya, benar dan betul. Jadi Lili benar ya, kalau opini itu adalah saya rasa mandi pagi itu dingin. Anak-anak ada yang merasa mandi pagi itu dingin atau enggak? Merasa, Ibu. Apalagi pas mau bangun pagi terus mandi pergi ke sekolah itu dingin banget, Ibu. Itu artinya jarang mandi pagi, makanya merasa kedinginan. Iya, Iya. Oke, selanjutnya kita ke materi ketiga. Tentang apa? Ayo baca
sakit. Datangnya dari tok kaki. Lu cek sana ya. Siap dan ngapain dari sini sana? Dan siapa yang kontrol kita? Nah, gua cuma duplikatnya. Kakak memang ada di kepala. Udah luar, gua lagi sibuk. Pengerangan yang terjadi Tot. Astagfirullah. Ngapain lu kesini? Habisnya gua nerima sinyal rasa sakit. Ligamen sobek kan? Oh, kayaknya si bos keseleo pas lagi olahraga. Iya kan? Ini enak kalau diurut kan? Enak dari mananya kocak? Ada bisa tambah parah. Lu suka ngada-ngada aja. Otot yang pinter gua atau lu? Iya maaf. BTW kenapa tak kalau diurut bisa tambah parah? Kalau kulit sobek terus dikucek-kucek, menurut lu bakalan gimana? Ya bakalan tambah parah kan? Sama aja kayak ligamen sobek. Bedanya kalau sobek nanti kulit kelihatan, kalau sobeknya di ligamen nggak kelihatan karena ketutupan kulit. Kalau ligamen udah sobek terus diurut, ya bisa tambah parah, malahan bisa jadi putus. Wah, terus bagusnya gimana kan? Untuk pertolongan pertama bisa pakai metode RICE selama fase akut. Fase akut itu apaan kan? Fase akut itu fase pas awal-awal cedera, waktunya 0 sampai 72 jam dari awal cedera. Waktu fase ini paling dilarang dikompres pakai air panas atau air hangat. Terus paling nggak boleh juga diurut sebelum melewati fase akut. Apalagi tukang urutnya yang abal-abal. Oh gitu. Jadi metode RICE itu adalah rest, ice, compression, fashion. Oh, gua kira nasi tuh. Bukan lah kocak. Lanjutin dong kan? Iya mau. Rest artinya istirahat. Jadi area yang cedera jangan banyak gerak selama fase akut. Ice artinya es. Maksudnya dikompres dengan es. Tapi ingat, esnya jangan langsung di kulit. Lapisin dulu sama kain atau handuk biar gak kena frostbite. Kompresnya diputar-putar di area dekat keseleo, jangan terlalu ditekan. Ini fungsinya buat ngurangin nyeri dan mengurangi juga keseleo. Kompresnya berapa lama kan? Sehari dikompres 3 sampai 4 kali, masing-masing durasi sekitar 20 menit cukup. Oh, Lanjut ya, compression artinya penekanan. Maksudnya balut area cedera pakai perban elastis untuk meminimalisir pergerakan di area keseleo selama fase akut. Yang terakhir, elevation artinya ketinggian. Maksudnya atur posisi area yang cedera lebih tinggi dari posisi jantung. Misalnya cedera di engkel kaki, yang ganjel kakinya pakai bantal sambil rebahan. Yang penting posisi area cedera lebih tinggi dari posisi jantung. Jangan lupa kerjain metode RICE harus bersamaan ya, biar lebih cepat sembuh. oh gitu. Tapi tak masih ada yang mau gua tanyain. Apalagi kan? Lu kenapa ngejelasinnya ke gua? Harusnya kan lu kasih tau si bos. Nah, oke anak-anak, tadi kan anak-anak sudah menonton tentang video pertolongan RICE. Jadinya Rice. oke. Nah, tadi kan Ibu sudah membagikan lembaran kan ya. Di sana itu ada soal tentang langkah-langkah urutan RICE yang benar. Nanti anak-anak kerjakan ya. Jangan lupa. Baik, Ibu. Oke. Nah, oke, jadi anak-anak selanjutnya kita akan membahas tentang pola hidup. Sehat. Nah, jadi lihat ya di buku yang telah dibagikan itu ada gambar tentang makanan sehat, olahraga dan tidur cukup ya. Nah, di sana itu adalah cara bagaimana agar mengatur pola hidup kita agar sehat dengan cara memakan makanan yang sehat seperti apa? Sayuran, Buah, daging, susu,
Jadi anak-anak bukan cuma makanan aja ya, tapi olahraga itu penting biar menjaga tubuh kita agar tetap bugar dan sehat. Di sini siapa yang sering olahraga? Ibu saya nggak pernah olahraga, Ibu. Kenapa? Padahal olahraga itu penting tahu. Olahraga itu bisa menjaga setiap bagian tubuh kita agar berfungsi dengan baik karena dilatih saat olahraga. Oke, hadir. Oke, apa Maria? Misalnya kalau kita tetap tidur terus jarang olahraga itu kita bakal tetap sakit kan? Iya benar, kalau kita tidur terus dan jarang olahraga, badan kita itu akan sering pegel-pegel, ada yang sering ngalamin gitu. Ini Bu, saya sampai dia beli. Asal dari rumah ya. Ibu dulu ya jarang olahraga. Oke, yang terakhir tentang pengalaman pribadi. Wih, Oke, sekarang ibu mau satu aja yang maju menceritakan tentang pengalaman pribadinya ya. Ibu akan cap cip cup kembang kuncup. Siapa yang ibu tunjuk dia yang maju. Lili akan maju. Oke, sebelah sini Lili. Oke, di sini ibu akan meminta Lili untuk menceritakan pengalaman pribadinya tentang sakit. Oke, pertama ibu nanya tuh, Lili mau menceritakan siapa yang sakit. Saya sendiri, Bu. Oke, Lili akan menceritakan tentang dirinya sendiri ya. Selanjutnya apa sih jenis sakit yang Lili derita? Saya biasa demam, Bu. Karena kalau pulang sekolah tuh saya nggak langsung pulang, saya langsung main, nggak makan. Nggak istirahat ya. Nggak. Jadinya demam ya karena kelelahan main. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara Lili mengatasi sakitnya? Apakah dia ke dokter atau minta pertolongan ibunya? Nah, yang pertama itu saya minta pertolongan yang pertama ke ibu. Dia mempres saya, terus semangat Lili. terus setelah ibu mempres saya, terus demam saya tidak turun-turun, jadinya saya dibawa ke dokter, ibu guru. Jadi saya sehat. Oke, jadi Lili tuh pertama dia minta pertolongan ke ibunya dulu ya, baru ke dokter. Itu bagus ya, soalnya ibunya itu akan mengarahkan Lili ke dokter. Karena nggak mungkin Lili yang SD langsung ke dokter. Wih, Iya. Oke, jadi selanjutnya apa sih pelajaran yang didapatkan selama sakit? Nah, pelajaran yang saya dapatkan selama sakit itu saya nggak bisa main dan ibu saya selalu memarahi saya. Jadi dia suruh saya kalau pulang sekolah itu langsung pulang dan istirahat dan lalu makan biar aktif. biar mati. Ya biar sehat ya, biar tubuh kita sehat karena kan rutinitas kita sekolah, jadi kita kecapean di sekolah, jadi kalau kita istirahat jadi kita sehat. Pintar sekali buat Lili, tepuk tangan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Lili, silahkan duduk. Oke, Lili duduk dulu ya. Iya, duduk Lili. Iya. Nah, baik, mungkin itu saja ya materi yang dapat Ibu Guru sampaikan pada pagi hari ini anak-anak. Seru sekali hari ini. Sekali, Bu. Mungkin kita besok akan ketemu di pertemuan selanjutnya yang akan membahas materi yang lebih seru lagi. Oke? Wow. Mungkin sekian saja ya materi dari Ibu.